Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Nahar Lahoca. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Jalan Tengah. Saudaraku, hari ini hari Jumat. Bagi kita yang laki-laki harus salat Jumat. Ingat, yang muslim laki-laki wajib salat Jumat. Kebetulan Jumat ini saya ada jadwal khutbah di Masjid Baitul Jannah RW 4 Kelurahan Taipa. Mari sama-sama kita sholat Jumat dan stay tune di channel YouTube Jalan Tengah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairun maqaman wa ahsanu nadiyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu muttasifu bil maqarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan wa ala alihi wa sahbihi alladhina yusinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat nanti dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk menjalankan perintahnya. Wajib bagi laki-laki selama 1 kali dalam 1 pekan, yakni sholat Jumat. Dan kita dikumpulkan bersama orang-orang pilihan, orang-orang mulia, berada di tempat yang mulia, dan insya Allah kita sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam juga senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita, satu-satunya revolusioner, panutan kita, yakni uswatun hasanah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini saya berpesan kepada kita sekalian, marilah kita menjaga keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita, karena
Hanya takwalah satu-satunya yang membedakan kita dari manusia yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan baju besinya pada perang Jamal. Ternyata baju besinya itu ada di tangan laki-laki Yahudi. Sebagai pemimpin tertinggi umat Islam seluruh dunia, Khalifah Ali tidak mentang-mentang mengambil kembali baju besinya itu, melainkan sebagai kepala negara, beliau merendahkan diri. Beliau mengajukan kasus ini kepada hakim bernama Shuraih untuk membuktikan kepemilikan baju besi tersebut. Selanjutnya, Khalifah Ali mengajukan saksi, yakni bekas budaknya dan Hasan, anak beliau. Bagaimana Hakim Shuraih menangani kasus ini? Hakim Shuraih berkata, kesaksian bekas budakmu saya terima, namun kesaksian Hasan anakmu saya tolak. Ali radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah penghulu para pemuda penghuni surga? Hakim Shuraih tetap menolak kesaksian Hasan. Ia lalu memenangkan si Yahudi. Shuraih kemudian berkata kepada orang Yahudi itu, ambillah baju besi itu. Namun Yahudi itu berkata, Amirul Mukminin bersengketa denganku. Lalu ia datang kepada hakim kaum muslim. Kemudian hakim memenangkan aku dan Amirul Mukminin menerima keputusan itu. Demi Allah, Andalah yang benar Amirul Mukminin. Ini memang baju besi Anda. Baju besi itu jatuh dari unta Anda. Lalu aku ambil. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Selanjutnya Imam Ali berkata, karena Anda sudah masuk Islam, kuberikan baju besi itu untukmu. Masya Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adakah keadilan yang seperti ini sekarang? Penguasa kalah oleh rakyatnya. Hakim berani berdiri di atas kebenaran, bukan berdiri di atas kekuasaan. Yang kita lihat saat ini, drama-drama ketidakadilan. Yang lemah diinjak yang kuat, yang miskin ditindas yang kaya, yang tak berdaya dilindas oleh yang berkuasa. Inilah fakta hukum-hukum buatan manusia. Keadilan menjadi seperti bawang merah. Rakyat kecil yang terpaksa mencuri barang tak seberapa karena lapar bisa dijerat hukuman beberapa bulan. Sebaliknya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya banyak harta bisa bebas melenggang dari jeratan hukum. Koruptor dipidana tak sebanding dengan harta yang dikorupsinya. Di sisi lain, penegak hukum bermental rusak, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dibeli, gampang tergoda oleh rayuan uang, harta, wanita, dan kenikmatan dunia lainnya. Mereka lupa bahwa mereka akan diadili oleh Sang Maha Adil, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu puncak peradaban umat Islam adalah penerapan syariah Islam di bidang hukum dan peradilan. Masa itu membentang sejak sampainya Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah tahun 622 Masehi hingga tahun 1918 Masehi, ketika Khalifah Utsmaniyah jatuh ke tangan kafir penjajah Inggris. Kunci utama keberhasilan tersebut karena hukum yang diterapkan adalah hukum terbaik di segala zaman dan di segala masa. Itulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni syariat Islam. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?
Hukum siapakah lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang yakin? Quran surat Al-Maidah ayat 50. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan, ayat ini bermakna bahwa tak ada seorang pun yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga tak ada satu hukum pun yang lebih baik daripada hukumnya. Az-Zuhaili At-Tafsir Al-Munir halaman 224. Karena itu, keadilan merupakan sifat yang melekat pada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil." Quran surat Al-An'am ayat 115. Sebaliknya, saat Islam dijauhkan dan Al-Quran tidak dijadikan rujukan hukum, yang bakal terjadi adalah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka merekalah para pelaku kezaliman. Quran surat Al-Maidah ayat 45. Karena itu, keadilan dan Islam adalah satu kesatuan. Tidak aneh jika para ulama mendefinisikan keadilan sebagai suatu yang tak mungkin terpisahkan dari Islam. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, keadilan adalah apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah, baik dalam hukum-hukum hudud maupun hukum-hukum yang lainnya. Ibnu Taimiyah As-Siyasah Asy-Syariah halaman 15. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, sampai kapan ketidakadilan akan berakhir? Jawabannya, jika setiap sanubari umat Islam mempunyai rasa takut kepada Allah dan kembali mempercayai dan masuk ke dalam Islam secara kafah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bahan renungan dan menjadi iktibar yang diambil pelajarannya dan hikmahnya. Dan semoga insya Allah kita sekalian sekembali dari menunaikan salat Jumat ini, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha azima innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal mukarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar
بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز إسلامهم والمسلمين وإذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر نصر دينا واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وصائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.